Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengaku pengantar ilmu hukum yaitu Bapak Dadang Sumarna SHMH yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk menyampaikan materi tentang tujuan hukum. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 3 yaitu saya Rifa Amelia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Aris. Perkenalkan, saya Nabila Hadatul Aisy. Perkenalkan, saya Nurul Junia Ansyah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Nuradli. Secara umum, tujuan hukum memiliki 8 poin penting, diantaranya 1. Melindungi hak asasi setiap manusia. 2. Menciptakan kesejahteraan, ketentraman, kenyamanan dalam kehidupan. Menciptakan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa mengenal kasta. Menjadi petunjuk dalam pergaulan bagi setiap anggota masyarakat. Kedamaian hidup manusia yang berupa dari ketertiban eksternal antar pribadi dan ketenangan internal antar pribadi dengan sebagai sarana penegak dalam proses pembangunan. Tujuan hukum yaitu menyelenggarakan keadilan, ketertiban, kebenaran, ketentraman, serta perdamaian sebagai syarat untuk mendatangkan kemakmuran, kebahagiaan, dan mewujudkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan menurut para ahli, yaitu menurut Geni, tujuan hukum merupakan untuk mencapai adanya keadilan. Keadilan juga sebagai unsur keadilan untuk keadilan yaitu kepentingan daya guna serta kemanfaatan. sebagai seorang ahli, Aristoteles mengungkapkan tujuan hukum adalah guna mencapai sebuah keadilan. Artinya, memberikan kepada setiap orang atas apa yang sudah menjadi haknya. Teori itu kini dikenal sebagai teori etis. Menurut ahli bernama Jeremy Bentham, tujuan hukum ialah guna mencapai kemanfaatan, yang artinya di mana hukum akan dapat menjamin kebahagiaan orang banyak. Dan teori ini juga dikenal dengan teori utilitas. Mokhtar Kusumajaya. Tujuan hukum menurut Mokhtar Kusumajaya adalah menciptakan sebuah ketertiban sehingga menjadi pokok terciptanya sebuah struktur sosial yang teratur. Selain itu, hukum memiliki tujuan lain yakni membuat keadilan yang sesuai dengan masyarakat dan zaman dapat terwujud. Tujuan hukum menurut saya yaitu berfungsi untuk perlindungan kepentingan manusia dan juga menjaga agar tidak terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Kemudian tujuan hukum juga terdapat dalam kedamaian hidup manusia yang berupa dari ketertiban eksternal antar pribadi dan ketenangan internal antar pribadi dengan sebagai sarana penegak dalam proses pembangunan. Dan tujuan hukum itu dapat menciptakan kesejahteraan maupun kenyamanan dalam kehidupan, menjaga supaya tidak terjadi aksi-aksi tidak terpuji di tengah masyarakat, dan menjadi pedoman yang baik untuk perilaku masyarakat. Tujuan hukum selanjutnya menurut para ahli dari Immanuel Kant adalah keseluruhan syarat yang dengan kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan lainnya untuk menuruti peraturan hukum soal kemerdekaan. Menurut hukum positif kita yaitu Undang-Undang Dasar 1945, tujuan hukum adalah untuk membentuk suatu pembentukan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Gustav Radbruch menuturkan bahwa ada 3 tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Dalam melaksanakan ketiga hukum ini harus menggunakan asas prioritas.
keadilan bisa saja lebih diutamakan dan mengorbankan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Gustav Radbrecht juga menuturkan bahwa adanya skala prioritas yang harus dijalankan, di mana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum. Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai, yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu di dalam masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Bila diartikan dengan fungsi hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum juga mempunyai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan dasar hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan seimbang dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai, yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu di dalam masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat. Diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi dalam mencapai tujuannya. Hukum berfungsi membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang, mengatur cara memecahkan masalah hukum, serta memelihara dari kepastian hukum. Berikut ada perbedaan dari tujuan hukum pidana dengan tujuan hukum perdata. Secara teologis, dapat dirumuskan bahwa hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang berfungsi untuk mempertahankan berlakunya hukum perdata. Karena tujuan dari hukum perdata ini yaitu meminta keadilan lewat hakim, sehingga hak dan kewajiban orang sebagaimana telah diatur dalam hukum perdata itu dapat berjalan sebagaimana semestinya. Sedangkan dari hukum pidana adalah hukum yang mengatur suatu pelanggaran terhadap undang-undang yang telah ditetapkan. Tujuan dari hukum pidana tersebut adalah untuk melindungi suatu kepentingan orang atau perseorangan, hak asasi manusia, untuk melindungi kepentingan suatu masyarakat dan negara dengan suatu pertimbangan yang serasi dari suatu tindakan yang tercela atau kejahatan di suatu pihak dari tindakan-tindakan perbuatan yang melanggar dan yang merugikan di lain pihak, untuk membuat orang yang ingin melakukan kejahatan atau perbuatan yang tidak baik akan menjadi takut untuk melakukan perbuatan tersebut. Dan tujuannya juga untuk mendidik seseorang yang melakukan perbuatan yang melanggar agar tidak melakukan lagi dan agar diterima kembali di lingkungan masyarakat tersebut. Lalu tujuan hukum pidana juga mencegah akan terjadinya gejala-gejala sosial yang tidak sehat atau melakukan perbuatan yang dilanggar hukum maupun yang sudah terlanjur berbuat tidak baik. Ada juga tujuan hukum internasional, ada dua tujuan hukum internasional yang ingin dicapai, yaitu mewujudkan keadilan dalam hubungan internasional dan menciptakan hubungan internasional yang teratur. Tujuan hukum internasional yang pertama adalah menciptakan sistem hukum yang teratur dan hubungan internasional dengan memperhatikan asas keadilan. Tujuan hukum internasional yang selanjutnya adalah mengatur masalah bersama yang penting dalam hubungan subjek-subjek hukum internasional tersebut. Tujuan hukum internasional sangat penting untuk diketahui karena hukum internasional adalah hukum yang mengatur
aktivitas hukum yang berskala internasional. Hukum memiliki tujuan untuk mengatur hubungan antara sesama manusia dengan cara yang damai. Dengan cara yang damai itulah, hukum bisa mendapatkan timbal balik yang baik antara sesama. Dengan mempertimbangkan kepentingan yang ada secara teliti dan tidak menyimpang. Menurut teori kepastian hukum, tujuan hukum dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukannya. Tujuan hukum adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara, bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran mana berakibat diambil tindakan hukum tertentu. Menurut Nicholas Egbert Algra, tujuan hukum dalam masyarakat adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan, dan menegakkan fungsi-fungsi. Sementara menurut pandangan Muhtar Kusumaatmadja, mengemukakan bahwa tujuan pokok hukum harus menciptakan ketertiban dan tercapainya keadilan. Mengapa keadilan merupakan tujuan utama dari hukum? Karena suatu hukum merupakan aspek keadilan yang harus dipenuhi dan juga merupakan suara rakyat yang harus dituruti dan merupakan suatu kebenaran. Bila kondisi tersebut dipenuhi dengan keadilan, maka akan terbentuk atau tercapainya suatu kebahagiaan atau keadilan yang cukup dalam suatu organisasi masyarakat. Tujuan negara Indonesia yang bersifat nasional maupun internasional tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan karya Sukadi, disebutkan bahwa tujuan negara yang asli adalah memelihara perdamaian, ketertiban, keamanan, dan keadilan. Dan isi dari alinea keempat ini yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ada seorang tokoh Islam yang bernama Abu Ishaq al-Shatibi telah merumuskan 5 tujuan hukum Islam, yaitu 1. Agama. Agama merupakan tujuan hukum Islam yang pertama karena agama merupakan pedoman hidup bagi tiap manusia. Yang kedua, adanya jiwa merupakan tujuan hukum Islam yang kedua karena hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Dan yang ketiga, adanya akal. Akal merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Islam karena dengan mempergunakan akal, manusia akan dapat berpikir tentang Allah, alam semesta, dan dirinya sendiri. Terus yang keempat, ada keturunan. Keturunan bertujuan agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan hidup umat manusia dapat diteruskan. Yang terakhir, yang kelima, harta. Harta merupakan tujuan hukum Islam yang terakhir karena merupakan pemberian Tuhan kepada manusia agar manusia dapat mempertahankan hidup dan kelangsungan di kehidupannya. Tujuan hukum secara umum ialah untuk mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil, untuk menjaga kepentingan tiap manusia agar kepentingan itu tidak dapat diganggu. Selain itu, untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia. Tujuan hukum sangat penting karena dengan adanya tujuan bisa melindungi hak asasi manusia. Yang pertama, menciptakan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa mengenal kasta. Yang kedua, menjadi petunjuk dalam pergaulan bagi setiap anggota masyarakat. Yang ketiga, menjaga agar tidak terjadi perbuatan main hakim sendiri dan pergaulan masyarakat. Tujuan pokok dari hukum adalah terciptanya ketertiban dalam masyarakat.
Ketertiban merupakan syarat pokok atau fundamental bagi adanya suatu masyarakat manusia dimanapun juga. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat diperlukan adanya kepastian hukum dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Ada juga teori utama tentang tujuan hukum, yaitu teori etis, utilitas, dan campuran. Tujuan hukum menurut teori etis adalah semata-mata hanya untuk keadilan. Jadi, isi hukum ditentukan oleh keyakinan etis tentang adil tidaknya suatu hukum. Dengan kata lain, hukum menurut teori ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan. Sedangkan tujuan hukum teori utilitas adalah ingin menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang banyak. Menurut teori utilitas, hakikat tujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak. Sedangkan tujuan hukum dari teori campuran adalah memperoleh kebutuhan akan ketertiban yang merupakan syarat pokok bagi masyarakat. Oleh karena itu, hukum bertujuan menjamin kebutuhan masyarakat akan ketertiban. Akan saya simpulkan bahwa tujuan hukum pada hakikatnya untuk mewujudkan keadilan, keamanan, dan ketentraman. Dengan adanya hukum, kehidupan sosial masyarakat akan lebih teratur dan tertib. Oleh karena itu, kita perlu memahami banyak tentang hukum, tentang pengertian hukum, tentang tujuan hukum, fungsi hukum, jenis hukum, sanksi hukum, dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.